Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wirasena di channel Wirasena Cassandra. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, komen kalau kalian punya kritik, saran, barangkali nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Silahkan subscribe bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya mengenai koin-koin yang saya bahas di setiap videonya. Oke, setelah kemarin saya ngebahas tentang Binance Coin secara fundamentalnya dan menggunakan Binance Smart Chain secara umum, saya akan ngebahas teknik analisisnya, chartnya, lalu cocok itu seperti apa. Kalau kemarin di video berikutnya itu kan Binance Binance Coin itu menurut saya pribadi itu cocok untuk di 3/4 term lah, nggak long-long banget. Itu cocok. Tapi kalau mau dibikin long term sampai 10 tahun dipendem ya nggak masalah gitu loh. Secara dia dalam 3 tahun aja bisa naik 600.000%. Dari harganya 500 perak sekarang jadi 3.500.000. Dimana all time high-nya itu 4,7. Oke, sekilas dulu ya sebagai refresh. Binance Coin ini sekarang mendapatkan rank ketiga versi CoinGecko. Di mana versi ini mungkin bisa berbeda ya dengan CoinMarketCap, dengan Blitz dan seterusnya, mungkin bisa beda. Tapi orang-orang biasanya menggunakan CoinGecko dan CMC. Nah, supply beredarnya itu kira-kira tinggal 16 jutaan lagi, bisa kurang bisa lebih, tergantung bagaimana orang yang trading setiap harinya. Dan Binance itu akan biasanya melakukan coin burning atau token burning, di mana koin-koin itu dibakar agar mempersedikit ya koin yang ada, sehingga harganya pasti bakalan naik. Binance ini juga likuiditasnya bagus. Kenapa? Karena dia ada di pasar yang sangat-sangat cair. Pada saat video ini dibuat, Binance masih sedikit merah ya dalam 7 jam terakhir versi CoinGecko. Tapi Bitcoin lagi naik ke 778. Kayaknya Bitcoin mau masuk ini lagi deh, all time high lagi deh. Nggak tahu ya, dikit lagi 800 lagi. Oke, lanjut. Binance ini sekarang menduduki posisi ketiga versi CoinGecko. Ada Tether kegeser ya. Tether kegeser, Cardano juga kegeser. Jadi kayak tiba-tiba nih si Binance Coin langsung dus. Karena kemarin meledak hampir 600% dalam berapa hari ya. Kira-kira 7 harian lah, 17 hari lah, sekitar segitu. Oke, lanjut. Jadi saya menggunakan Indodax sebagai acuan saya dalam teknik analisis. Langsung aja kita buka depth chart-nya dulu. Untuk mengetahui pada saat ini itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini transaksinya lebih banyak market jual dibanding market beli. Secara umum, ada orang yang mau jual di 36, ada yang 34 mau beli di harga 34. Gitu. Tapi di sini untuk market belinya di harga saat ini 3,5 itu sangat sedikit sekali. Gitu. Malah banyak yang menunggu di harga 34. Dan predik mereka mungkin bakal banyak banget yang jual di harga paling nggak di 3520. Ini mungkin banyak orang-orang yang ngambil scalping ya di 320, terus di 340 sama 3 berapa nih? 3550. Ini biasanya orang-orang yang mau scalping aja, yang penting untung dulu. Karena Binance juga masih naik turun. Tapi untuk segi fundamental dari si Binance ini, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Market belinya, ini ada yang beli 103 juta, banyak transaksi pause ya. 103 juta, ada yang 205 juta, oh ada yang 110, ini baru lagi nih. Ya, ini baru lagi, baru update. Ada 110 juta, ada 205 juta, ada 10 juta, ada 48, ada 1641 jutaan, terus 26 juta, ada 1 juta kurang sedikit, ada 86 juta, dan ini banyak sekali transaksi pause-nya, ada 191 juta. Banyak transaksi pause ini, ada yang orang mau ngambil untung sedikit-sedikit banget, ada yang 30.000 mau nyoba-nyoba, ini ada yang 12.000 mungkin mau belajar dia. Oh, ini mungkin karena ini bisikan nyata setan. Setan itu ternyata ada bisikan nyatanya. Itu adalah chatroom. Nah, lanjut. Market jualnya itu ada transaksi pause juga. Ini ada 66 juta. Itu mau jual.
Ada yang 34 juta, ini sedang menunggu antrian ya, sedang menunggu harganya di sini. Ada 64 juta, ada 600 juta mau dijual. Oh, riset lagi, ada 317 juta, ada 20 juta, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari segi market depth chart-nya, ya, pada saat ini Binance itu harganya 3.506. Pada saat ini video ini dibuat, itu cocoknya buat investment dulu, gitu ya. Karena harganya masih nggak terlalu melambung jauh ya, masih cocok lah, dan dia sudah menemukan titik support yang pas. Kita coba lihat advance chart-nya, supaya lebih pasti, nggak kira-kira dan nggak mengada-ngada. Oke, ini adalah advance chart dari Binance. Saya agak ngeri nih. Nanti sebentar ya. Nah, jadi marketnya agak-agak ekstrim. Kalau kita lihat ya, saya pakai interval 15 menit. Kita sebelum pakai indikator, kita cek dulu ada apa. Nah, di sini sebenarnya saya agak sedikit mengerikan. Kenapa? Karena ini bisa membentuk nanti head and shoulder, tapi belum confirm. Sekali lagi, belum confirm. Nah, kalau ketika nanti dia di sini turun, walaupun sampai sini lah, nggak nyampe sini juga nggak apa-apa, sampai sini gitu misalnya, terus dia naik sejajar sama titik resistensi ini, terus bikin lagi, dia pasti akan turun lagi gitu. Tapi sekali lagi ini belum confirm. Oke, jadi sekilas kalau kita lihat dari chart 15 menit terakhir, ini dari jam berapa ini? 9.30, 9.45 ya pagi. So far so good, nih ada bayangannya, ada shadownya masih lumayan panjang. Ini ada uptrend. Oke, ini ada downtrend. Oh, di sini ada ini ya, ada inverted hammer, pasti langsung naik. Pokoknya kalau ada inverted hammer itu udah paling jos banget inverted hammer itu. Kita pakai MA biasa, moving average. Kita pakai langsung di ini aja, nggak usah setting. Terus itu kita pakai MACD. Bentar. Oke. Kita pakai kok 2 sih? Close dulu. Kita pakai MACD. Ya, kalau saya masih biasa pakai stochastic buat lihat chartnya. Dan paling pakai BB. Oke. Sip. Kita lihat dulu. Kok ini? Oke, ini dari chartnya so far masih lumayan. Di sini ada titik jenuh beli, makanya dia turun dulu, naik lagi, dan ini masih average-nya masih naik ya. Kalau kita lihat dari tren kenaikannya dari sini dan 15 menit terakhir, itu trennya masih tren naik gitu. Belum ada signifikan penurunan, belum ada. Nah kan, trennya masih tren naik. Kemudian kalau kita lihat dari stokastiknya, di sini dia sudah membentuk huruf V, ya. Saya gampangnya bikin V aja, memantul ke bawah dan naik lagi. Dan ini dia kemungkinan masih bakal ada uptrend, sampai di sini. Baru kita bisa menentukan market jualnya. Di MACD, indikator MACD, ini volumenya juga masih volume naik, dan ini masih berada di atas. Kemungkinan belum akan terjadinya penurunan secara signifikan. Tapi demi menjaga-jaga, karena ini sudah mencapai harga tertinggi, ya udah puncak di menurut indikator MACD, maka bisa dijual. Tapi kalau untuk dari stokastik 15 menit, dia masih bisa menunggu sebentar lagi. Gitu. Kita coba ubahin time intervalnya menjadi 1 jam. Ya, di 1 jam ini sudah menunjukkan di stokastiknya menunjukkan tinggi, maka bisa dijual dulu bagi kalian teman-teman yang mau scalping. Tapi dari indikator MACD-nya, ya, ini belum menunjukkan adanya penurunan dari si lambda-nya ini. Jadi dia masih naik, dan dia harus membentuk seperti ini ya, gelombang ya. Gelombangnya ini masih pertengahan, jadi belum mencapai tengah. Gitu. Kalau ini kan sudah nih, ini kan ada lambdanya. Ini lambda,
sempat turun sedikit, kemudian naik lagi. Dan ini masih ada kemungkinan naik karena hari ini tuh Bitcoin juga lagi naik. Gitu. Next, kemudian kita coba pakai time intervalnya 4 jam. Coba ya. Nah, di 4 jam ini masih masuk ke rata-rata. Masih masuk ke rata-rata, artinya tidak ada perubahan yang signifikan dalam 4 jam terakhir. Maksudnya ya dari sini naik, turun lagi, kemudian naik lagi. Kalau kita lihat dari time interval 4 jam, maka akan ada kenaikan Binance itu secara secara besar. Jadi bakal ada kenaikan secara lumayan lah. Kenapa? Karena di sini dia sudah naik nih. Dia sudah naik, kemudian koreksi, dan di sini sedang naik lagi. Dan ini baru 1, 2, 3. Dia biasanya bakal naik lagi. Biasanya ya, kalau chart seperti ini, itu yang keempatnya itu bakal merah dulu, ntar yang kelimanya dia bisa tegak. Kemungkinan. Lalu prediksi saya bagi koin ini bagaimana? Koin ini cukup bagus dari segi teknikalnya. Ini juga naik dari sini, terus ke atas, dan dia masih stabil di sini. Gitu. Kita tinggal nunggu si Binance ini naik lagi ke all time high-nya. Cocok banget buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang, sangat panjang, 34 panjang juga udah cocok banget. Kira-kira didiemin sekitar 1 tahun pun udah pasti to the moon lah. Oke, kita coba cari kapan waktu masuknya. Saya akan coba pakai time interval 15 menit. Oke, 15 menit. Nah, di sini ada kita tinggal ambil, kita bakal coba ambil dari si Fibonacci retracement. Oke, dimana ini cocok banget buat teman-teman yang mau ambil posisi kapan buat masuknya. Ini kita ambil, saya coba ambil dari interval yang sederhana saja, dari interval 15 menit, dan kita coba tarik karena kan dia naiknya dari sini ya, jadi supportnya di situ. Nah, sampai di titik resistance. Kita nggak ambil all time high-nya. Nah, dari sini teman-teman, untuk dari si Fibonacci ini menandakan bahwa ini sudah titik jual. Kenapa? Karena sudah merah. Titik belinya di sini, titik jualnya di sini. Kecuali kita coba naikkan ke sini, ke titik support yang ada di sini. Maka di sini masih bisa naik sedikit lagi untuk merah. Di atas ini sudah bisa dikatakan dia akan menembus harga terbaru. Maksudnya sudah terbang lagi, sudah uptrend kembali. Kurang lebih itu video analisis kali ini dari Binance Coin, BNB, yang lagi uptrend. Silahkan kalau teman-teman punya pendapat atau mungkin ada kesalahan dari saya, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Atau mungkin kita bisa berdiskusi. Sekali lagi, disclaimer, ini adalah pandangan saya, bagaimana saya menganalisis. Dan pandangan analisis setiap orang dengan karakter orang trading bisa berbeda-beda. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini di like. Kalau nggak suka, dislike aja. Kalau kalian punya kritik, saran, komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Saya Wirasena. Bye-bye.